Jadi nggak bener orang Islam umat Rasulullah nggak mau kerja, itu nggak bener. Apalagi udah nikah, punya istri, punya anak, kadang mau kerja di masjid setiap waktu, sholat iktikaf zikir, sholat iktikaf zikir, sholat iktikaf zikir. Pulang ke rumah disengap sama istrinya, udah jangan makan nasi, itu kalau lapar beduk masjid itu emploen. Iya harus mau kerja. Rasulullah kerja kok, mau pengen dapat duit nggak mau kerja, bersila puter tasbih, nggak mau kerja, insya Allah kaliren. Bahasa Inggrisnya the care. Dia harus mau kerja. Rasulullah kerja kok. Loh, Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maka yang utangnya banyak jangan khawatir nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, tetap diakui jadi umat Nabi Muhammad, cuma banyak utang. Nabi Muhammad itu kalau nggak punya duit utang. Maka umat Nabi Muhammad yang baik kalau lagi nggak punya duit utang, kalau sudah punya duit bayar. Kalau duitnya banyak dan berlebih, ngutangi, ngasih, sedekah, gitu loh. Diulang loh, Rasulullah itu kalau nggak punya duit utang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau lagi nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, jangan korupsi. Loh, bahkan Nabi Muhammad itu pernah ditagih hutang. Jadi pian kalau lagi ditagih hutang ya jangan kaget. Nabi Muhammad aja pernah ditagih hutang, padahal waktu itu belum jatuh tempo, belum waktunya bayar, masih kurang beberapa hari. Pulang dari sholat berjamaah, Nabi Muhammad didampingi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di tengah jalan dicegat sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, aku perlu duit. Kata Rasulullah, kan belum waktunya bayar, perjanjian kita. Kada peduli. Ini yang nagih orang Banjar ini. Kada peduli, pokoknya sekarang aku perlu duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang kada punya adab, masa nagih hutang di tengah jalan, lagian belum jatuh tempo, belum waktunya bayar. Yang ditagih Rasulullah. Langsung dibilangin sama Sayyidina Utsman, berapa utangnya Rasulullah? Sini, aku bayar. Dibayar sama Sayyidina Utsman semuanya, lunas. Maka Wakapolres yang baik adalah Wakapolres yang mau bayarin utangnya Kiai. Nah, itu izin. Dan jadi kalau ketemu sama Kiai, Pak Kiai berapa utangnya? Ulun yang bayarin. Ya kayak Sayyidina Utsman yang melunasi hutangnya Rasulullah, maka Wakapolres melunasi hutangnya Tuan Guru. Cocok, Beb? Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah pernah sehat, pernah sakit. Dipikir kalau Nabi nggak sakit gitu, emang disetel seperti itu sama Allah, ditampakkan sifat basyariahnya agar mudah dicontoh kita umatnya. Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi Muhammad kalau lagi sakit berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan ikhtiar berobat. Maka kita umat Muhammad kalau lagi sakit ya berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan harus mau ikhtiar berobat. Jangan hanya tawakal pasrah, tawakal pasrah, tawakal pasrah, nggak mau berobat padahal penyakitnya udah parah. Cuman pasrah, pasrah, pasrah. Penyakit dari Allah, yang bikin sembuh Allah. Kalau Allah mau bikin sembuh pasti sembuh, padahal penyakitnya udah parah, nggak mau berobat, insya Allah modar.
Rasulullah juga nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga. Rasulullah sebagai suami. Nabi Muhammad juga pernah diomeli istri. Halo? Dikira kalau udah jadi nabi nggak pernah diomeli istri. Emang disetel gitu sama Allah. Sekali waktu Nabi Muhammad diomelin nama istri supaya bisa jadi contoh bagi kita umatnya. Oh, nabi aja diomeli istri, apalagi kiai. Dikira kalau udah jadi istrinya kiai itu mesti sholihawah, terus neriman, terus nggak pernah ngomel. Ini loh korban. Loh, Rasulullah aja diomeli sama istri, itu kanjeng Nabi, apalagi kanjeng Apriansa. Ya sering banget gitu loh. Halo, itu ceritanya kan gini, Rasulullah itu habis memimpin rapat persiapan mau perang Tabuk. Nah, pulangnya agak terlambat. Waktu itu giliran ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kira-kira lambat setengah jam habis mimpin rapat. Nah, Sayyidah Aisyah yang di rumah udah tunggu nggak pulang-pulang gitu. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu, ucap salam, dibukain pintu gak ada dijawab. Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Wahai yang cantik putih kemerah-merahan Humaira. Emang Sayyidah Aisyah itu cantik, kulitnya putih kemerah-merahan, cantik banget. Kalau di sini kayak mana ya contohnya? Izin Beb, ini kesempatan ulun ya pas gini ya, barangkali ada, sini ada enggak ya? Wah itu gembrot yang ngacung. Ndak, masa Sayyidah Aisyah kayak gitu? Enggak gitu. Baik, yang sebelah sana. Kada ada. Yang sini kada ada. Bukan berarti ibu-ibu kada cantik semua. Cuman sorry ya, kalau dibanding sama Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Tuh. Cantik banget emang. Itu Rasulullah salam aja nggak dijawab, dibukain pintu sret, langsung Rasulullah ditunjuk sama Sayyidah Aisyah. Anta idda'aita annaka nabiyyun. Pian ini tuh yang katanya nabi kok suka telat. Rasulullah digituin nama istri, gimana sikapnya? Apakah marah? Enggak. Fa'adhhara ba'tisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyuman yang sangat lembut. Nah, ini para suami kalau lagi diomelin nama istri, jurusnya senyum lembut. Iya, pokoknya istri lagi suami cukup. Yang bikin ribet itu kan karena suami marah-marah gitu loh. Pengumuman para suami, istri yang lagi marah, lagi ngomel itu nggak boleh dinasihati dalam agama. Istri yang lagi marah, lagi ngomel itu menurut agama nggak boleh dinasihati. Kalau dinasihati makin rusak, makin parah. Karena istri yang lagi marah ngomel itu ibarat penyakit gudeg. Kalau digaruk makin rata. Biarin aja. Woi. Loh, berarti nggak boleh dinasihati. Boleh, tapi jangan pas marah-marah. Gak mungkin mempan. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang Mas Pardam, istri yang lagi ngomel marah-marah dinasihati sama suami kok langsung berhenti marahnya, itu belum pernah terjadi. Malah lebih parah. Loh iya,
Makanya nggak boleh pas marah-marah kok dinasihati, itu nggak boleh. Ini didengerin apa enggak ini? Tunggu kalau udah reda, nyantai-nyantai, itu baru bisa dinasihati. Yang paling ampuh itu Bapak kalau sambil dikasih duit. Cocok Bu? Karena istri ketika dinasihati suami kok marah-marah, itu dosa besar Bu. Jangankan marah-marah, suara istri lebih tinggi daripada suara suami, itu aja udah dosa. Istri yang berani bikin sakit hati suami, jangankan ke surga, lam yashumma raihatal jannah, mencium bau surga aja nggak bisa. Semakin berani sama suami, semakin besar dosa istri. Lah kalau suami kasih nasihat, pada waktu istrinya marah-marah, istrinya makin berani, berarti dosanya makin besar. Apalagi suami pakai dalil, kamu itu suaramu lebih tinggi daripada saya aja udah dosa, apalagi berani bantah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri, pret gitu. Lah ini ada hadis Nabi dipret, yang dosa siapa? Ya suami. Udah tahu istri kayak gitu dikasih dalil. Ingat Bapak, sebesar apapun dosa-dosa istri adalah tanggungan suami. Ini yang tepuk tangan ini seneng, ini dapat dalil. Besok-besok kalau ribut sama suami, kata-kata berani sama suami, dosa kamu. Nggak apa-apa, dosa ulun, tanggungan pian. Cocok Bu? Makanya Bapak kalau punya istri yang suka ngomel harus hati-hati. Kan ada tuh istri itu kadang-kadang ada kalau diomongin sama suami itu ngomel terus. Ada apa enggak? Ada. Ini sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Ya itu istri yang suka ngomelin, ya itu kipasnya langsung dilepas itu. Ya itu tadi orangnya. Hati-hati Pak. Nah Rasulullah itu manusia tapi gak ada seperti kita. Nah untuk menguraikan lebih jauh, kita berangkat dari satu makalah, ulun sampaikan pian seberataan menirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan gampang urusannya, gampang usahanya, gampang nyari kerjaan, gampang nyari persaudaraan, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan. Kok enggak yang diutangi lupa, enggak nagih? Ditirukan sama-sama nggih? Coba yang tua enggak usah ikut-ikut, khusus yang muda. Yang tua nanti asam uratnya kambuh meluntir, enggak bisa balik nanti. Sekarang pian semuanya nyautnya manusia, oke? Yang merasa manusia tolong semuanya ikut manusia gitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang, manusia yang memahami, manusia yang sangat menghargai, manusia yang memanusiakan. Nah akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Nah, yang seperti itu berarti dia bukan. Ya, kalau manusia harus sadar sebagai manusia, harus mengerti tentang manusia, harus memahami manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal Bapak Ibu para jamaah. Pertama, Rasulullah sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia.
karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima dan beliau bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Understand? Nah wes pokoknya tidak paham nggak apa-apa, yang penting yes. Ini waktunya berapa menit ya ulun ceramahnya? Iya. Berapa? Ya nggak apa-apa, usul boleh, tapi kalau ngerasa nggak urun, nggak nyumbang, jangan cerewet ya. Rasulullah itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Oke, sebagai manusia Rasulullah makan, kita manusia juga makan, tapi bedanya di mana? Rasulullah kalau belum benar-benar lapar kada makan. Nah kita meskipun tidak lapar, diulang Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar, beliau nggak makan. Nah kita meskipun tidak lapar, makan. Orang ngaji lagi berlangsung aja masih ada yang makan. Itu dari tadi itu jilbab coklat itu sini pertentangan situ cantik geragas. Loh, maaf ya, sorry ya, karena kita itu banyak makan maka kita gampang sakit. Sekarang banyak penyakit gara-gara makanan. Coba bapak ibu kalau lagi ke dokter pasti habis periksa sama dokter dinasihati, kada boleh makan ini, kada boleh makan itu, jangan makan gini, jangan makan gitu, betul? Ya karena emang kebanyakan makan. Coba kalau pengen sehat, kalau pengen nikmat, pakai teorinya Rasulullah dalam hal makan. Seperti apa? Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, dijamin nikmat. Meskipun menu sederhana, nikmat karena benar-benar lapar. Pian perhatiin ulun, jangan perhatiin ini. Udah, makasih. Dilanjut. Teorinya Rasulullah seperti itu. Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Sehingga meskipun menu sederhana ya terasa nikmat. Ya udah, izin bapak-bapak, karena yang berhadir ini lebih banyak ibu-ibu. Terpaksa ulun berdiri karena ulun sadar ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Gini, ya gitu, ibu-ibu itu sukanya berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan makan sebelum benar-benar lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang, dijamin nikmat, dijamin sehat. Udah, Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Beda dengan kita itu makannya banyak dan banyak. Paham nggak ya ini ya? Rasulullah kalau makan tuh sedikit, artinya yang dimakan sedikit, dan cara makan beliau sedikit. Maka diriwayatkan Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Ini yang dipakai alatnya itu langsung pakai tangan tanpa sendok, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini betapa menyimbolkan beliau kalau makan sedikit dan sedikit. Nah, kita dalam mencontoh tidak harus persis pakai 3 jari. Yang kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Kalau bisa pakai 3 jari, oke, bagus. Rasulullah yang dimakan kan daging, kurma, roti, bisa pakai 3 jari. Lapehan misalnya makan soto, satu mangkok pakai 3 jari, ya bisa 3 bulan nggak habis. Kalau bisa iya pakai 3 jari, kalau nggak memungkinkan yang harus kita contoh tuh sedikit dan sedikitnya.
Itu jadi gini ya, mencontoh Nabi itu yang ada yang harus sama persis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional, ya kayak soal makan ini, Nabi pakai 3 jari, kita nggak harus persis kayak gitu loh. Paham nggak ya ini ya? Dalam hal berpakaian, standar berpakaian itu kan 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah mau di model kayak apa, yang penting 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Rasulullah pakaiannya jubah, pakai sorban. Iya. Nah kita orang Batu Licin, ini mana ini kampungnya ini? Karanganyar. Hah? Karanganyar, Karang Jawa. Bapak-bapak ndak harus persis kayak Rasulullah. Lu kan Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Yang pakai jubah, pakai sorban bukan cuman Rasulullah. Abu Jahal itu ya pakai jubah, pakai sorban. Berarti sama? Beda. Bedanya di mana? Pakai jubah, pakai sorban, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, baik dengan siapapun, Rasulullah. Nah, kalau pakai jubah, pakai sorban, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, besengut, merengut, ngamuan, suka marah, Abu Jahal. Halo? Paham? Nah, apa nggak boleh pakai jubah? Bagus, tapi bagi kita ya lihat-lihat. Kayak gini, lagi sholawat, pakai jubah, keren. Zikir, pakai jubah, keren. Sholat Jumatan, sholat berjamaah, pakai jubah, top. Manjat kelapa pakai jubah. Itu belum dapat kelapa, Pak. Kelapamu 2 itu meletus ke dua-duanya. Pikulane puklek sisan ini. Ya lihat-lihatlah, gitu loh. Jadi polisi pakai jubah. Wah ini sunnah, ini Rasulullah sunnah pakai jubah. Akhirnya Wakapolres ini seluruh anggota disuruh ikut sunnah, pakai jubah. Anggota jubahan kabeh. Nah, ada maling, ada pencuri nggak bisa ngejar. Pencurinya udah lepas hilang ya, polisinya nyungsep keserimpung jubah. Ya kalau jadi polisi pakaiannya kayak gini, ini udah pakaian ala Rasulullah. Udah nutup aurat, suci, sopan, ya udah, nggak harus persis kayak Rasulullah pakai jubah. Understand? Gitu loh. Udah Rasulullah kalau mau makan berdoa sehingga makanan itu jadi kekuatan dan barokah. Berdoa sebelum makan ini untuk melumpuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di makanan itu, virus, kuman, bakteri, lumpuh semua. Lah orang Karanganyar, Karang Jawa ini mau makan doa, iya anak-anak itu. Anak-anak kalau mau makan doa karena dipaksa sama ibunya. Ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan? Ayo. Ibunya gimana orang mamanya kalau makan nggak pernah doa, emplak ya anak-anak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik yana bima iyaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibu semplak-emplok makanya jadi penyakit. Doa. Dah. Ini yang lain sekarang. Rasulullah manusia, beliau tidur. Kita manusia, kita juga tidur. Tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. Jadi ada kejadian apa saja tahu. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil balligh maqasidana. Huwal habibul ladzi
likulli haulin. Coba gini, la tungkiril wahya min ru'yahu, jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah, karena tidurnya Rasulullah beda dengan tidurnya kita. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga. Lah orang Karanganyar, Karang Jawa, sekalinya tidur total blek sek, innalillahi, ada petir aja nggak denger, sampai kaki itu kerikiti tikus sih lo nggak kerasa. Ada orang itu kalau udah tidur kayak mati itu ada. Ndablek, ini orangnya agak gemuk pokoknya. Bisa dilanjut? Bapak Ibu maaf, Rasulullah kalau mau tidur berwudu, mengajarkan ke kita. Usahakan tidur itu keadaan suci dari hadas. Pian kalau mau tidur wudu. Lah nanti tengah-tengah tidur batal, kan di luar kendali kita. Yang penting mau tidur wudu. Nah tengah-tengah tidur kok titut tetot, bukan urusan. Kok titut tetot? Ya emang suara kentut kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit, bokong sedang ya tet. No kalau gede lebar kandel gitu. Beda itu. Rasulullah kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa terus. Beliau berzikir, berdoa, berzikir, berdoa sampai tertidur. Sama nggih? Pean juga gitu? Gak nyaut tok. Bapak Ibu kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa. Ulun percaya. Apalagi sini Batu Licin, Karanganyar, Karang Jawa, ini terkenal tempatnya kiai, tempatnya santri. Ulun percaya Bapak Ibu kalau mau tidur pasti zikir doa. Bahkan ulun dapat informasi warga Karang Jawa, Karanganyar sini kalau mau tidur itu pada mutolaah, pada baca kitab. Nah kitab yang dibaca namanya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Betul? Makanya ibu-ibu rata-rata kalau tidur ngeloni kalau tidur pada ngeloni sampai nggak sempet ngeloni. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau tidurnya nggak nyaman, kalau tidurnya mimpi buruk. Coba kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa. Kalaupun Allah menghendaki dimatikan dalam keadaan tidur, insya Allah husnul khotimah. Amin nopo. Wong turu gak tau ndonga, amin. Mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa. Kalaupun Allah menghendaki dicabut roh kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan tidur, husnul khotimah. Karena sebelum tidur berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Ya kalau dikasih mimpi insya Allah mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang jadi isyarah, mimpi-mimpi yang membawa berkah. Mimpi pergi haji, mimpi berangkat umroh, mimpi melihat Ka'bah, mimpi ziarah Rasulullah. Masya Allah itu mimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi bagus, mimpi mangku Abah Hanza. Nah mau tidur nggak zikir nggak doa ya kayak mimpimu itu, mimpi diberki gendruwo, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi jatuh, mimpi kecelakaan, mimpi tenggelam. Emang nggak zikir nggak doa kok. Rasulullah kalau tidur posisinya kayak apa? Sungguh sangat beradab. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan hadap kiblat. Jadi kalau di sini posisinya kepala di utara, kaki di selatan, mereng kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal gini, pipi kanan. Itu cara tidur, posisi tidurnya Nabi. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri.
mulai tidur sampai bangun posisinya nggak berubah, karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Nah, orang Karanganyar, Karang Jawa bisa niru mapane. Miring nengen hadap kiblat, telapak tangan kanan pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tengah-tengah tidur wes malang megong ndak karo-karuan, lumah-lumah jebablah mekangkang, tangan iso operasi sampai Gunung Kelut, Gunung Bromo, yang satu belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Lah yuk kan sama tapi beda. Oke, lebih ringkas ya, lebih cepat. Rasulullah manusia, beliau berkeringat. Kita juga manusia, berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, harum. Zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi, harum. Keringatmu nek keringatmu kena dikei tambahane sayur asem, super kecut. Sebagai manusia Rasulullah kencing, kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali tak berbau dan tidak ada bekasnya. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal akhirah, kayak muntuk kayak jelantah. Nek wis kadung yes wis ana tambane pesinge, masya Allah. Apalagi habis makan jengkol. Halo, sama tapi beda gitu loh. Maksud saya ini kalau nggak dikasih contoh banyak nggak paham ini. Rasulullah manusia, beliau berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah bisa jadi obat yang mujarab. Nek idumu, Bapak Ibu masih ingat peristiwa hijrah? Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah, didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar sama orang kafir, mau dibunuh. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq sembunyi dan istirahat di dalam goa. Dibersihkan itu goa, kemudian lubang-lubang yang ada di dinding goa ditutup semua, takut ada binatang berbisa yang keluar dari lubang itu. Setelah dipastikan aman dan nyaman, masuklah beliau berdua ke dalam goa. Saking capeknya, Abu Bakar Siddiq duduk bersandar di dinding goa, Rasulullah tidur, kepala Rasulullah ditaruh di atas paha Abu Bakar Siddiq. Nah, tengah-tengah beliau beristirahat itu, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding goa yang kelewatan, nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup, bermetungul itu. Apa bahasa Indonesianya ya? Ada kepala ular yang berbetunduk. Ya ini kaget Abu Bakar Siddiq, gawat ini ular berbisa. Kalau sampai keluar nanti gigit Rasulullah, bahaya. Nah di sisi lain, gak mau mengganggu Rasulullah yang lagi istirahat. Jangan sampai bergeser, jangan sampai bergerak. Nah coba kalau peyan misalnya, bangun, ulah, pasti gitu. Abu Bakar Siddiq enggak, refleks. Lubang itu ditutup pakai tangannya, plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit, cetet, racun menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak tangan Abu Bakar Siddiq, membiru, tubuh gemetar, pucat, gemetaran menahan sakit karena digigit ular, sakit luar biasa. Soalnya yang gigit itu ularnya ganal, ular gede, ular Arab. Ya gede ular Arab kok. Ya kalau ular sini kan kecil lungkil-lungkil. Ini ular Arab ini yang gigit. Ya. Keringat Abu Bakar bercucuran, ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang sahabatnya gemeter pucat. Ditanya, "Kamu kenapa?" Sambil terus menahan sakit dan tangannya tetap menempel nutup lubang di dinding goa itu, masih dalam gigitan ular. Abu Bakar berusaha menyembunyikan, "Enggak apa-apa." "Kok kamu pucat? Kamu sakit ya?" "Enggak."
Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kan sambil ngempet nahan sakit. Kok kamu akhirnya ngaku? Iki lho Joko Tulo. Dipegang itu tangan sama Rasulullah, kemudian diludahi. Ayo ada yang maju satu untuk praktek. Cuh, sembuh seketika tanpa bekas. Jadi ludahnya Rasulullah obat. Nek ludahmu salah naruh panjang urusannya. Betul? Ayo mas, kalau tidak percaya, ngeludah taruh di depan Wakapolres. Ndak pulang kamu. Ya kalau kita naruh ludah salah naruh bisa panjang urusannya. Loh, maaf orang kadang nggak sengaja gitu, nggak sengaja. Kita nggak tahu kalau di belakang ada orang. Ya kita tahu di belakang ada orang. Kita ngeludah, ludah gede pula. Terus pas kena wajah. Oh, bisa musuhan sampai anak cucu gara-gara salah naruh ludah. Understand? Ini yang saya maksud, sama-sama manusia tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, Rasulullah itu manusia. Tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Sekarang yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu baiknya universal. Buka 3 aku ngomong. Kalau minta dilanjut ya perhatiin dong. Aku tuh capek-capek tak belain kesini karena aku sayang sama kamu. Tapi kamunya nyuekin aku. Izin dan baiknya Rasulullah itu totalitas. Nggak ada jeleknya sama sekali, sedikit pun nggak ada buruknya. Jadi kebaikan Rasulullah itu stabil, dinamis, lurus, nggak ada jeleknya sama sekali. Nah, kalau kita sebaik-baiknya kita pasti ada buruknya, betul? Sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya, betul? Ayo toh sayang jawab. Semua yang berhadir di sini ada baiknya, ada buruknya, oke? Termasuk yang ceramah ini ya ada baiknya, ada buruknya. Malah kalau dihitung sungguhan, jujur-jujuran, yang ceramah ini baiknya sama buruknya lebih banyak. Makasih. Udah, pian aja yang ceramah. Ulun pulang. Masa orang jelek, orang buruk suruh ceramah? Apa Wakapolres saja yang ceramah? Ulun pulang. Emang iya, gini loh, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Nah, diulang ya, nanti dipakai status ya, bikin status itu yang bagus-bagus itu loh. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Garis miring, setiap orang baik pasti pernah buruk, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Garis miring, setiap orang baik, setiap orang buruk bisa menjadi baik. Paham karepmu, gak paham karepmu? Nanti bikin status tambahi rawahu Abah Anza. Ini kalau diterjemah bebas gini, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Understand? Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik.
Maka kalau sekarang kita melihat ada orang yang sepertinya buruk, jangan diremehkan, jangan dihina. Kita nggak tahu suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan yang sekarang masih buruk, yang keplok-keplok itu, jangan pernah putus asa untuk terus berjuang menjadi orang baik. Gue paham bohora. Udah gini aja. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang baik pasti dulu pernah buruk. Betul? Betul? Oke. Habib Haidar. Ini orang baik apa orang baik? Yang kenceng jawabnya, beliau ini orang baik apa orang buruk? Buruk apa baik? Baik apa baik? Alhamdulillah sudah disaksikan bersama-sama. Selanjutnya kita berangkatkan ke pemakaman bahwa beliau benar-benar orang baik. Kan habis isyhad langsung diberangkatkan ke pemakaman. Tapi sebaik-baiknya Habib Haidar pasti dulu pernah ada buruknya. Kalau nggak ngaku ya berarti ya pasti dulu pernah mengecewakan seseorang. Padahal sudah diberi janji-janji manis, akhirnya ditinggalkan. Pas mondok di pesantren dulu pernah gasap, pakai sandal temennya, nggak bilang. Iya, loh, yakin saya Pak Wakapolres beliau orang baik. Kalau bukan orang baik, ya nggak mungkin lah karirnya bisa sampai sekarang ini. Beliau orang baik, tapi sebaik-baiknya beliau dulu pernah ada buruknya. Dulu pernah nyuri mangga. Waktu masih kecil dan tukang menghabisin rambutan punya tetangga. Yang ceramah juga sama. Duh, siapa sih yang nggak pernah buruk? Setiap orang baik pasti pernah buruk gitu loh maksudnya. Kalau Rasulullah nggak ada buruknya sama sekali, sedikit pun nggak ada jeleknya. Paham loh? Dan kebaikan Rasulullah itu menyeluruh, sehingga Rasulullah bisa menjadi teladan siapapun. Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, seperti apapun latar belakang kehidupannya, bisa mencontoh Rasulullah. Loh, saya guru, Rasulullah juga guru. Misalnya ada yang berprofesi jadi guru, apa bisa saya mencontoh Rasulullah? Bisa banget. Rasulullah juga guru. Rasulullah mengajar para sahabat, mendidik murid-muridnya. Rasulullah membimbing santri-santrinya. Bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, kata Rasulullah. Aku diutus untuk mengajar, membimbing, mendidik. Maka guru kalau pengen baik, contoh Rasulullah sebagai guru. Ulun petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Rasulullah juga nanam anggur, Rasulullah nanam kurma, panenannya bagus, berkah. Maka petani kalau pengen baik, kepengen barokah, contoh Rasulullah sebagai petani. Ulun bakul, ulun pedagang, Rasulullah pedagang hebat. Masih umur 12 tahun aja dagangnya Rasulullah udah lintas negara sampai negeri Syam, udah ekspor impor. Maka pedagang kalau pengen bener baik barokah, contoh Rasulullah sebagai pedagang. Apalagi ayo, ulun polisi, ulun tentara, Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, bahkan maha jenderal. Rasulullah itu 27 kali peperangan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nabi berada di garda terdepan. Kalau dalam bahasa tarikh namanya ghazwah, peperangan yang langsung diikuti dan dipimpin Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ikut namanya sariyah. Tak jelas nong ini yo ndak paham. Kesuwen ndak ngerti wes. Intinya Rasulullah itu militer. Maka polisi, tentara yang baik contoh Rasulullah sebagai militer. Rasulullah maha jenderal, 27 kali peperangan berada di garis terdepan, mimpin pasukan. Perang ping 17. Lah ini tahu-tahu kompol jadi Wakapolres lo pernah perang berapa kali. Ijen dan
Itu. Nah itu AKP Haji Tony itu tanya pernah perang berapa kali. Tahu-tahu jadi Kapolsek. Main perintah. Pernah ikut perang berapa kali, mau dikirim ke Ambon ya lari. Nabi kalau ngasih contoh seperti itu bisa dicontoh oleh siapapun, itu Rasulullah. Apalagi, ayo, saya politisi, Rasulullah politisi ulung, saya pemimpin, Rasulullah pemimpin terhebat dunia akhirat. Maka politisi, pemimpin kalau pengen baik berkah, contoh Rasulullah sebagai politisi, contoh Rasulullah sebagai pemimpin. Seperti apa politiknya Rasulullah? Politik keumatan. Hidupnya benar-benar dicurahkan untuk mensejahterakan, membahagiakan, menyelamatkan, memuliakan umat. Sampai menjelang wafat aja, ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan Nabi, umatku, umatku, umatku. Harus masuk surga semua, jangan sampai ada satupun yang ketinggalan di neraka. Itu Rasulullah. Sampai besok di akhirat yang masuk surga pertama kali Rasulullah. Infonya begitu. Ya memang iya kok, sahih itu. Rasulullah ngecek ini kondisi surga seperti ini kiai-kiai nanti di sini, tuan-tuan guru itu surganya di sini dicek. Terus Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari-nyari umatnya. Rasulullah nggak mau masuk ke surga lagi sebelum semua umatnya masuk ke surga. Masya Allah, seperti itu perjuangan Rasulullah. Keluar nyari ummati, ummati, mana umatku, umatku. Karanganyar, Karangjawa, kok belum kelihatan di surga sama sekali. Mana ini? Padahal Bojonegoro, Jawa Timur udah di surga semua. Contoh. Jadi politiknya Rasulullah ini politik keumatan, betul-betul membela umat, mensejahterakan umat. Kalaupun ada penderitaan, aku orang pertama yang menderita, asal umatku sejahtera. Itu Rasulullah. Kalau ada enaknya, umatku harus merasakan enak duluan, aku nggak kebagian, nggak apa-apa. Coba ada nggak sekarang pemimpin yang kayak gitu? Nah kalau pemimpin model sekarang, kalau ada kada enaknya, umatnya yang dijadikan korban. Dia sembunyi, lari. Kalau ada nggak enaknya, seperti itu. Tapi kalau ada enaknya, aku harus dapat bagian paling gede. Nah umatnya cuman dipiur, kayak anak kecil, biar nggak rewel, kasih permen. Umat piuri BLT, bantuan langsung tukaran. Kasih bansos, bantuan supaya oleh suworo. Nah itu yang kurang jatah ngomong betul-betul itu. Aku nggak jadi apa-apa tuh, aku cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga. Bagaimana membina keluarga bahagia? Contoh keluarga Rasulullah. Bapak-bapak misal membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Isa. Oh nggak bisa Pak, Nabi Isa nggak nikah, Nabi Isa nggak punya istri. Masa mau membina keluarga bahagia kok mencontoh Nabi Isa? Nggak bisa. Nabi Isa itu nggak nikah sampai beliau diangkat ke langit. Nabi Isa nggak nikah. Tapi nanti akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa ditugasi membunuh Dajjal dan rencananya Nabi Isa nikah. Ya, infonya begitu. Emang iya kok masih info kan, kita belum sama-sama tahu siapa nanti calon istrinya. Tapi infonya nanti Nabi Isa nikah gitu. A1 itu infonya. Tapi kan sampai diangkat ke langit Nabi Isa nggak nikah. Maka kalau pengen membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa, kada bisa Nabi Isa nggak nikah. Terus ada orang nganggep nggak nikah itu dipikir ajarannya Nabi Isa. Akhirnya dia ikut-ikut nggak nikah. Ikut Nabi Isa. Ini menurut saya, 1 rugi, 2 mubazir. Ya dikasih peralatan kok nganggur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami ya? Nah sekarang yang ketiga, ulun tuh mau pindah. Orang Karang Jawa sini belum ngerti ya, sekarang hitungannya per menit. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu
perkataannya adalah tindakannya, ucapannya adalah perbuatannya, lesannya adalah hatinya, satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Apa yang dikatakan dilakukan. Beda dengan kita. Kalau kita itu sering lain di bibir, ayo sayang jawab, lain di bibir, terlalu banyak dusta di antara kita. Kita kan sering kayak gitu, lambene legi hatine pahit, manis bibirnya pahit hatinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Orangnya sekarang duduknya selonjor. Itu orangnya. Langsung ditekuk kakine. Ya itu orangnya. Loh, kita itu sering omong-omong, omong doang. Kalau Rasulullah enggak, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintah sesuatu kepada kalian, akulah pelakunya yang pertama. Itu Nabi. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, Rasulullah memerintahkan tahajud, Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidupnya. Bahkan sholat malam tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Kalau kita kan hanya sunnah. Jadi Nabi itu kalau memerintah sesuatu, Nabi orang pertama yang mengerjakan. Nah, sekarang kan enggak, hanya ngomong tapi dia sendiri nggak ngerjakan, hanya nyuruh tapi dianya nggak ikut mengerjakan. Ada yang model kayak gitu. Besok kerja bakti, bersih-bersih lingkungan karena akan ada acara. Yang nyuruh, yang merintah kerja bakti nggak ikut kerja. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Oh, di panggung. Sebentar, tak cari yang mana orangnya. Nanti tak tunjukkan. Orangnya pakai celana apa pakai sarung? Sarung. Oh, berarti yang pakai celana aman. Pecinya warna putih apa hitam? Hitam. Mana ya? Itu apa? Orang cuma nyuruh tapi dia nggak ngerjakan. Lu sekarang ada. Bukan berarti orangnya bodoh. Kadang orangnya ngerti, bisa dalil. Kalau pengen diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kunci utama diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah adalah istiqamah tahajud, istiqamah qiyamul lail. Yang teriak-teriak aja tahajud, dia sendiri nggak pernah tahajud. Ada apa enggak? Orangnya datang, laki apa perempuan? Duduknya di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Mana tuh orangnya? Pecinya warna putih apa hitam? Hitam. Orangnya duduk apa berdiri? Berdiri. Nggak ada kok. Lu kan yang berdiri cuma ulun. Lu maksudnya ulun gitu? Makasih. Makasih. Lu emang sekarang kayak gitu kok. Ada itu orang itu pinter suruh narik iuran, narik sumbangan, tapi dia sendiri nggak ikut nyumbang. Ada ini orangnya sekarang jadi panitia. Ya Allah, Rasulullah. Ayo ikut ulun. Yo ngaji itu ya ada batasnya. Info dari Pak Haji Tony maksimal 1 jam. Maksimal itu di sini. Jadi kalau wilayah sini saudara ulun Pak Haji Tony, transitnya di situ, makan juga di situ. Izin Paman Arul. Tadi kita nggak transit dulu karena udah makan di situ. Nanti kalau mau dikasih lagi habis ini. Enggak juga enggak apa-apa.
gantinya. Loh ini loh sebenarnya di Batu Licin ini kada ada agenda. Ulun itu agendanya dari Jambi terus Kalsel, tapi nggak ada Batu Licin. Nyambungnya balik papan sama Berau. Akhirnya itu Mbak Citoni itu yang minta, udah nggak bisa nolak. Sopo ngomong amplopnya gede. Sini Bu, sini Bu, sini tak kasih hadiah. Mesti wong Jawa ini. Mana ada mic Tuan Guru. Izin di bawah situ aja Ibu. Halo. Nah nanti tak kasih hadiah. Iya. Ayo. Nggih. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Saya panggilannya Ibu Citra. Gaya Citra. Nama asli. Nama asli Atik Suwarti. Suwarti ono ae. Suwarti ya panggil Citra. Itu namanya pencitraan itu namanya. Enggak, Bah, kan nama anak, Bah. Wis karoan ya nanti tak tambahi wiridanku tak tambahi ora mek Sulastri tok Suwarti. Nah, pokoknya nanti ceramah berikutnya dengerin pasti ada Suwarti. Nah, kula wis ping pindho, Bah. Ngeliati Abah, dengarkan Abah langsung. Di mana yang Di pertama? sana Pak Haji Sam. Terus di sini. terus. Saya setiap malam itu nonton YouTube jenengan terus. Saya kan ngepan jenengan, Bah. Aja lali sarungnya ya, Bah. Yes. Ibu. Ya, Pak. Bapak masih ada? Masih. Alhamdulillah. Putranya anaknya berapa? 5. Akeh ya anaknya ya. Ibu asli dari mana? Saya dari Tarakan. Asli Tarakan. Iya. Tapi Jawa. Jawa, Pak, bahasa Jawa. Mangkane kok ngomong sangune gede mau sapa sing ngomong? Lah, panjenengan yang gak dikai gede apa gelem rene? Astagfirullahaladzim. Aduh, kayak gak reti rere. Apa aja gitu loh. Lek pengen sangune cilik bojomu kon ceramah. Gak iso, Bah. Bojoku wis bojoku loro wis 13 tahun, Ya Allah, Bah. insyaallah muga-muga syifa oleh Amin. Sehat. Amin. Sekarang di sini tinggalnya di mana, Ibu? Ini deket, Bah, iku pojokan iku, Bah. Iku, Bah, pojokan sing ketokan kembange iku lho, Bah. Ayo mara, Bah. Iku, Bah, omahku, Ya Bah. Allah, maksudku ngene kok gak isin karo tangga-tanggane ngono lho. Loh, apa, Bah? Ndak, wis stop. Yo ini saking udah lama ngempet. Ya. Berarti Ibu udah lama pengen ketemu sama Oh, aku. Bah, saya ada pantun, Bah. Bah. Ya Bah, udah. rungokno, Bah. Iya, tak rungokno. Pantunnya gimana? Ayo. Jalan-jalan ke tanah bumbu. Nah, cakep. Jangan lupa mampir di Karang Jawa. Cakep. Sudah lama saya menunggu. Ingin ketemu namanya Abah Anja. Bagus sangoni ya, Bah. Astagfirullahaladzim. Nambah berkah, Bah. Iya, tak sangoni, tak Sangoni tekan ya, Bah. Iya. Katakan bobotku, tak, Bah. Bentar. Tadi kan udah tak tanya anaknya 5 kan? Oh, ya. Cucunya. 13. Ayo apal no jenenge cucu 13 Ya. itu sapa wae? Urut. Ya, 1. Nah, Rapi. terus. Dimas. Terus. Bayu. Arjuna. Abid Mirja. Arya. Tegar. Nabila. Olga. Dia Olga ini Ode 11 kurang 2. Ode Abid. Terus namanya Khairunisa. Meskipun diawur aku juga gak Loh, ngerti. temen Bah. Saya tanya itu supaya kalau omanya manggilnya oma yang nguti Mbah, kalau mendoakan cucunya akan disebut namanya. Ya. Itu lebih nyambung. Nggih. Berat badan berapa? Swidak papat. riwayat penyakit. Mbak, umur gak ditakoni, Mbak. Riwayat penyakit dulu. Darah tinggi. Alhamdulillah. Umur, Mbak. Ya, umur. 74.
Masya Allah, 74 tahun masih seceren. Aku nggak bisa membayangkan dulu waktu muda kayak apa. Pasti sama nasir aku, Bang. Ya jelas, makanya anak limo. Ayo tayah, mesti gitu. Top. Ibu udah lama mengikuti ceramah ya, Bang? Oh, lama. Sejak apa ya? Apa, Bu? Suwi, Bang. Ya, Bu Citra. Hai. Suwarti. Ya juga. Ya juga, Bang. Alhamdulillah, saya itu kalau ketemu sama ibu-ibu yang kayak gini seneng banget. Ya, ayo sekarang Ibu nyanyi lagu Banjar, bisa apa enggak? Wah, aku ke wong Jawa, Bang. Ya, tapi kan harus bisa nyanyi lagu lagu Banjar. NU ya, Bang. Sebentar, lagu Banjar dulu. Wong aku bisa kok. Ampar-ampar pisangku belum masa sabiji dihurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkak dimakan apinya cacurukan. Ini orang Banjar nggak bisa nyanyi lagu Banjar. Ya udah, sekarang lagu sholawat apa? Sholawat NU. Oke. Nanti semua ikut ya. Gaya Nah, itu tadi ada poster, itu dari mana itu posternya? Poster yang di bawah itu foto itu tadi loh. Sini. Itu loh. Ini saking cintaku padamu. Ndak, itu dapatnya dari mana? Bikin, Mbah, ngambil di YouTube. Astagfirullahaladzim. Banyak, Mbah, saya bikin. Bapak yang pernah saya kasih ini angkat tangan semua. Emang itu yang bikin Ibu ya? Iya dong, saya kok. Masya Allah. Ibu Citra tuh di sini di Karangjawa ini cuma satu, Pak. Berarti ndak salah kalau Ulun panggil Bu Suwarti tadi. Yo Bu Citra. Bu Citra itu rezeki nih, Pak. Iya. Masya Allah. Sarung. Kalau di pentas nasional itu kan ada penyanyi Bunga Citra Lestari, BCL. Nah, kalau ini Bunga Citra Suwarti. Jangan, Pak. Bunga Citra Karangjawa. Oke, ayo sekarang sholawatan apa? Nanti Yuk. saya dijawab ya. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal watan. Semuanya ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Semuanya hubul watan minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal watan. Indonesia biladi engkau unwanun fakhama kullu mayatil ma luah. Pak, gak imbang. Ya lal watan belakangan ora apal. Indonesia. Pak, dorong, Pak. Kan masih grogi karena aku memandang sampean. Ya udah, sekarang kasih sarung. Sarung, sanggup, Pak. Iya, bentar. Ini sarung spesial. Sarungnya yang ada fotonya aku. Iya. Anza Series. Iya. Ini ada fotoku comel. Ini mangga gold Nusantara. Mangga itu varian apa, lengarannya motifnya macam-macam. Ini yang motif batik. Batik ini bisa untuk cowok, bisa untuk cewek. Terima kasih. Ayo sekarang kata-kata dulu, kata-kata. Yuk, kayak yang di TikTok. Sarung mangga, sarungnya Abah aja. Nek ora sarungan jadi bahaya. Terima kasih ya, Bah. Sanguden di, Bah. Kok nek ora sarungan nih lo. Ini bro, ini sama nih. 2 ya, Bah.
Dua. Yang satu dipakai untuk siapa? Lah Bapak Eno. Ya itu sekemul berdua. Nah. Loro, Bah. Minta sarung dua apa minta plus sangu? Plus sangu. Ya wes, berarti sarungnya satu wae. Ya wes. Umur 70 sek cerewete ngono. Bah, jangan pandang umurnya, Bah. Ya, Lihat ini penampilan saya. Iya, tak doakan panjang umur. Masya Allah Ibu, seneng kula ketemu karo Ibu. Ya ndak tau sangune. 100 cukup? Mah, gak cukup. 200? Mah, 300? mah belum. Astagfirullahaladzim. Bah, kula rewang nang ngene Pak Haji mulai jam 2 bengi, Mbak. Ora takon. Siapa nyuruh? Bah, Ya. sing rada akeh, Bah. Aku kan bojoku ora kerja, Bah. Loro telu. Bojoku lara, Bah. Ya wes. Tak kasih 500 wes. Sini, Bah. Sini, Bah. Izin nggih. Apa Izin. sini, Bah? Ya. Kalian salaman ya, Bah. Sekalian salaman ya, Bah. Kamu naik, aku turun. Ah, ya. Nah, kayak film India. Oke. Nggih Ibu, matur suwun nggih. Matur suwun Ibu nggih. Barakallah, Salam nggih. ten Bapak nggih. Waalaikumsalam. Salam ten Bapak, Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para jamaah, mohon maaf, jadi ini saya kalau interaksi sama jamaah kayak gitu jangan diartikan yang aneh-aneh. Artinya kita itu pengen deket sama jamaah, itu aja nggih. Terus kadang ada yang komen, oh sekarang ngajinya itu pengajian apa-apa, itu ngaji apa. Lah emang yang ditonton hanya penggalan video yang ini, nggak nonton video fullnya mulai awal. Saya interaksi dengan jamaah itu biasanya kalau udah lewat 1 jam ngajinya ya kayak ini. Nah biasanya kan yang dia tonton cuman yang penggalan kayak gini kan selalu FYP. Sehingga orang yang kada tahu dipikir loh kita ngajinya cuman model kayak gitu. Yang ngaji sendiri, kita interaksi sendiri, gitu maksudnya. Oke sekarang apa ya, Jawa Timur hadir minta sarung juga ya. Perwakilan 1 mana? Perwakilan 1 ayo maju ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ya udah yang paling gemuk Rene. Sambil nunggu ibunya, oh di situ aja Ibu. Enggak, agak maju ke sini. Loh kok duanan? Jadi yang ketiga, Rasulullah itu uswatun hasanah dalam hal beliau bukan hanya memberi perintah, tapi beliau adalah pelaku pertama. Ini penting bagi kita kalau pengen memberikan nasihat dan ampuh bisa diterima, jangan hanya ngomong, tapi kita juga harus memberi contoh dan teladan. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dinyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap, perilaku itu lebih mengena, lebih ampuh daripada hanya sekedar bahasa ucapan. Kemudian apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Jawabannya semuanya udah tahu, adalah akhlakul karimah. Sebagaimana itu dinyatakan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak itu mencakup ibadahnya, akidah dan keimanannya, mencakup perilakunya. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Ibu bapak kalau pengen tahu siapa manusia yang sama sekali nggak pernah salah, jawabannya Rasulullah. Siapa manusia yang sama sekali nggak ada keliru, nggak pernah dosa sedikit pun, jawabannya Nabi Muhammad. Siapa yang paling agung, paling tinggi derajatnya, jawabannya Nabi Muhammad. Udah dijamin surga. Tapi seperti apa ibadah beliau? Seringkali setiap malam ketika sholat, kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Ya kayak orang Karang Jawa sini,
Kalau malam sering kakinya bengkak-bengkak karena asam uratnya kambuh. Kalau Rasulullah kakinya bengkak itu saking lamanya untuk sujud, untuk rukuk, untuk zikir. Nah, ini saking lamanya siapa Ibu? Sulasmi. Oh, Sulasmi. Ya. Ganti Sulasmi. Jawa Timur. Kabupaten Blitar ke Kecamatan Panggung Rejo, Desa Panggung Asri. Panggung Asri, Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Ya. Udah berapa tahun di Kalimantan? Pakai mic? Sudah 20 tahun, 25 tahun. Masya Allah. Waktu dulu masih perawan ke sini? Sudah nikah baru panen baru. Sudah nikah baru panen baru? Pengantin pengantin baru. Ya. Suaminya orang mana? Orang Blitar, orang Tulungagung. Ibu Blitar, suami Tulungagung. Iya. Manten baru langsung ke Kalimantan. Iya. Langsung ke Kalimantannya, langsung ke Tanah Bumbu sini apa pernah ke Kalimantan mana? Ke Tanah Bumbu di Blok A1. Blok A1, terus? Merantau Nyenso. Merantau Nyenso. Iya, ikut suami Nyenso. Oh, berarti ibu juga ikut Nyenso? Iya, bawa olinya. Percaya aku wong sakmono gedene kok. Alhamdulillah sekarang udah punya anak berapa, Bu? 3. Putranya 3. Nggih. Udah nikah anaknya? Yang 2 sudah, yang 1 baru usulan di pondok Pak Asmaul Husna. Alhamdulillah anaknya dipondokkan, bener. Nggih. Yang 1 udah nikah, yang 1 di pondok, yang terakhir? Yang 2 sudah nikah. Oh, yang 2 sudah nikah, berarti yang udah terakhir kelas di pondok, sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Udah punya cucu berarti? Sudah 3. Masya Allah, alhamdulillah. Nganten anyar sampai duwe putu telu. Gak pernah pulang ke Jawa? Pulang kemarin. Selama 23 tahun itu baru pulang sekali itu? Sudah 3 kali. 3 kali. Di mana-mana sama kok, Bu. Iya. Sama. Nah ini tadi yang berdiri kan ono ibu telu toh. Ini terus itu. Ya udah satu ae, padha lemune kok. Padahal tadi yang tak tunjuk itu yang hitam itu. Ya aku tuh Pak melihat di TikTok terus kok. Masya Allah, emang semuanya pengen deket sama aku. Iya. Termasuk Pak, Bu Sulasmi nggih. boleh cium tangan. Masya Allah. Nah nanti suaminya cemburu. Enggak. Bukan, Ibu di situ aja nggak apa-apa. Nanti melangkah-langkah loh Bu, kayak gitu. Apa-apa, ini Ada. lewat sini. Halah. Melangkah-langkah itu. Aku Enggak, tahu. Enggak, ini cerit-cerit. Masya Allah, seritut-seritut gitu. Ya, sampai. Udah. Yang penting sehat, panjang umur. Amin. Usahanya Amin. gampang, lancar Amin. rezekinya. Amin. Ibu bisa bahasa Banjar? Enggak bisa. Bisa kayak Coba hitung 1 sampai 10 pakai bahasa Banjar. Aku sing Jawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu bahasa Banjar, ayo. Enggak bisa. Kalau bahasa Jawa bisa. Lah wong 23 tahun di sini kok ndak bisa? Sama paling. 1, 2, 3 sama ya Banjarnya. Bahasa Inggris. Halah neh, yang mboten saged. Ayo saiki milih nyanyi lagu Indonesia, lagu Banjar, lagu Jawa. Ayo milih ndi? Ayo. Apa lek gak ngono pujian sing no langgar-langgar no masjid-masjid iku biasae. Habis azan kan ada pujian tuh itu. Nah, ayo. Nanti tak kasih hadiah. Ayo Bu, udah jam 12 Bu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bu, kuwi ape makhlul qiyam. Ayo Bu, sholawatan aja, sholawat nariyah bisa enggak? Allahumma sholli sholatan hafal. Kamilata wa salim salaman Taman Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya. Dredeg. Gemetar mboten nate. Gemetar. Ya udah kasih sarung. Sarungnya nanti dikasihkan suaminya. Sangune. Alah sik to maju menjaluk sangu. Ini sarungnya. Nah, melangkah toh. Nah. Senenge. Ya udah ini sarungnya. Nah, ini ada fotonya Anja.
Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza series. Salim. Mangke riyen sarunge sik. Ayo, cek engko kedelungup aku. Ayo kata-kata sik, kata-kata. Sarung mangga, ayo kata-kata. Anti suwe, anti bedah, anti jebol ngono lho ayo. Anti suwe, anti udah. Sarung mangga karo dipegang sarunge. Ayo, sarung. Sarung mangga anti suwe, anti jebol. Ya. Yang paling bagus.